Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama rekan saya Rama mau mewawancarai Bapak nih dari Universitas Muhammadiyah Riau. Ada tugas UTS tuh dari Al-Islam untuk mewawancarai orang yang sukses. Itulah, saya belum sukses nih kebetulan. Gimana? Sukses Bapak ya. Mana ada sukses? Apa tuh yang bisa dijawab pertanyaannya? Nah, ini kayak pertama tuh menceritakan latar belakang kehidupan Bapak tuh. Latar belakang saya sekarang itu sebagai seorang dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga aktif menggunakan sosial media seperti TikTok. Sekarang itu sudah 198.000 follower di TikTok. Ya. Yang fokus ya kita mengedukasi via TikTok, itu aja sih yang saya pakai. Bukan selebgram dan bukan dibilang orang sukses juga gitu. Nah, yang pertama tuh ada ini Pak. Bisa Bapak ceritakan sedikit tuh masa kecil Bapak tuh di keluarga kayak mana? Oke, kalau masa kecil nih kayaknya menarik ya untuk Gen Z yang sekarang gitu ya. Masa kecil saya tuh biasa aja sebenarnya dan tergolong sebagai anak nakal ya, dalam tanda kutip. Jadi kalau nakal itu kita sosialnya biasanya tinggi karena biasa bergaul sama siapa aja gitu kan. Emosional kita juga lebih baik tuh biasanya. Dan problem dari anak nakal ini biasanya nih, coba kayak Zack biasanya di sekolah gitu ya sering kasus gitu kan. Iya Pak. Pas sering kasus itu berarti kita sering berjumpa dengan masalah. Betul ya? Masalah. Jadi terbiasa oleh masalah-masalah tersebut gitu kan. Di saat kita besar di lingkungan yang lebih terbuka gitu kan, dijumpai sama masalah, kita udah lebih nyantai atau lebih pening? Lebih santai. Karena dari kecilnya udah belajar gitu kan. Pak. Beda cerita kalau dulunya mungkin belum nakal ya gitu kan. Pas ada masalah kaget gitu. Jadi problem solving gitu ya, kecerdasan itu terbagi 3 sebenarnya kan. Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan intelektual. Emosional itu bagaimana cara kita untuk mengerti bagaimana orang di sekitar kita, emosi orang di sekitar kita terhadap kita. Kalau banyak yang benci sama kita gimana? Berubah gitu kan. Nah, itu bentuk dari kecerdasan emosional. Sosial itu bagaimana cara kita bisa diterima di lingkungan sosial dari berbagai jenis kalangan, umur gitu. Nah, itu bentuk dari kecerdasan sosial. Baru yang terakhir itu intelektual. Intelektual itu menurut saya yang paling akhir gitu kan. Karena tanpa kecerdasan emosional dan sosial, maka intelektual itu tidak bisa kita capai sebenarnya. Terus Pak, waktu kecil tuh apa impian Bapak waktu kecil? Ya, jadi kalau impian sebenarnya jauh sekali ya daripada sekarang gitu ya. Tidak pernah terpikir jadi dosen juga gitu, jadi pengajar gitu ya. Impian saya waktu kecil itu malah pilot, mau jadi pilot. Pilot ya Pak ya. Tapi ya itu tadi ya, berbeda jauh. Ternyata sekarang jalan hidupnya adalah dosen. Gitu. Dan memilih jadi dosen ini pun karena itu tadi, karena sebelumnya saya juga udah bekerja di bank ya, di Bank Riau gitu ya sebelumnya. Sebelumnya saya bekerja di bank dan saya berpikir, oh ternyata kayak saya ngabisin waktu tuh untuk diri saya sendiri. Saya bekerja tuh mungkin untuk diri saya sendiri gitu. Pas saya memutuskan untuk jadi dosen itu, kayak kita tuh bekerjanya untuk orang banyak. Ya, kayak saya bisa memberikan pengetahuan yang saya dapat dari mana-mana itu untuk lebih banyak orang lagi, sehingga ada manfaatnya bagi orang banyak. Itu Bapak kan dah agak tergolong sukses lah nih. Itu arti sukses bagi Bapak tuh kayak mana Pak? Nah, ini dia ya, makna dari sukses itu sebenarnya berbeda-beda di setiap orang, sama dengan kebahagiaan menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya sukses itu kayak kita itu udah checklist semua apa yang sudah kita cita-citakan mungkin sebelumnya. Oh, saya pengen jadi dosen pangkat ini gitu, pengen punya usaha gitu ya. Dan alhamdulillah udah checklist semua, dan mungkin menurut saya pribadi itu tuh checklist diri saya sendiri. Nah, sama nih kayak konsep kebahagiaan mungkin Zack ya. Bagi sebagian orang dia liburan ke luar negeri gitu kan, kayak ya biasa aja gitu. Tapi bagi sebagian orang lainnya mungkin liburan ke Bangkinang aja dia senangnya luar biasa gitu. Jadi konsep dari sukses itu menurut saya gitu aja tuh. Nah, tapi saya pribadi kayak tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi dengan kehidupan sebenarnya. Jadi kayak kehidupan tuh jalannya day by day aja. Nggak peduli tuh besoknya harus gimana, besoknya harus gimana. Saya nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena itu yang membuat kita kecewa nantinya. Di saat kita buat, oh saya tahun depan tuh harus gini gitu ya. Ternyata tidak sampai. Sehingga kekecewaan itu akan memukul kita kembali gitu kan. Sehingga
mundur lah, semangatnya juga hilang gitu. Maka saya kayak bikin ekspektasi itu tidak terlalu tinggi, jalanin aja harinya. Ini ada lagi nih Pak. Tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi itu kayak mana Bapak ngatasinya gitu? Tantangan terbesar, ya Tantangannya. itulah gunanya kuliah, ya kan? Jadi saat kuliah itu kita diminta untuk membuat skripsi atau penelitian kan? Betul ya? Tapi belum gitu ya. Tapi pertama sekali di saat kita menulis skripsi itu adalah identifikasi masalah yang paling penting, betul ya? Bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Itu sangat terpakai sekali di kehidupan kita yang sekarang. Ya, di kehidupan kita setelah kuliah. Ternyata, ada masalah ini. Kita identifikasi dulu nih masalahnya. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah itu kita fokus ke solusinya. Ya, jangan berpikir kosong aja. Ada dampaknya enggak kalau kita udah pikirin solusinya? Ini Zack tertimpa masalah nih. Terus pikirin aja masalahnya. Ya, diam gitu kan, Pak. Bagus enggak? Nah, tapi lebih baik untuk memikirkan atau fokus ke solusi masalah tersebut. Jadi pola berpikir Zack sebenarnya. Bukan menggurui ya. Iya, Pak. Sharing ya. Sharing, Pak. Sedikit, Pak. Nah, ini kunci kesuksesannya, Pak. Menurut Bapak, faktor utama yang bikin Bapak mencapai kesuksesan itu apa? Kayaknya lebihnya kerja keras sih sebenarnya. Kerja keras aja. Jadi kerja keras tuh dalam artian, gampang kali sih ngomong kerja keras gitu ya. Tidak, tapi lebih seperti ini nih. Dulu tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan uang malahan. Tapi saya kerjakan. Ternyata ada maknanya hal-hal tersebut. Ya, maknanya apa? Kita belajar dari pekerjaan itu. Jadi jangan, anak-anak muda kan banyak tuh yang mikir, nggak ada duitnya, nggak usah aku kerjain. Enggak, kayak gitu. Kerjain dulu, kita sekalian belajar. Jangan semuanya itu kita ukur dengan uangnya terlebih dahulu. Ya, dan dengan kita terbiasa bekerja keras seperti itu, ya, jadi kayak semangat juang kita tuh jauh lebih tinggi. Dulu aja aku kerja keras, lebih keras daripada ini, nggak ada uangnya, aku oke aja kok, gitu ya. Tapi pas ada uangnya walaupun sedikit, itu luar biasa harganya untuk diri kita. Berarti ada manfaatnya lah. Ada manfaatnya. Jadi kerja aja dulu kalau saran saya pribadi ya kembali. Tapi mungkin orang berbeda-beda. Ada juga yang mungkin berpikiran kalau nggak ada duitnya buat apa aku buang waktu. It's okay, itu pikiran dia. Kalau pikiran saya kerjain dulu. Saya bantu orang dulu ya. Dan ingat paling penting nih jadilah ya bermanfaat bagi orang lain. Itu poin paling penting karena ada hadisnya tuh. Orang yang paling dicintai Allah ya adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi selama kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dicintai oleh Allah kan gitu ya. Kalau dicintai Allah masuk surga nggak? Insya Allah masuk surga. Gitu kan. Maka itu juga dorongan saya kayak mau bantu orang gitu ya. Ya kebetulan gitulah. Jadi saya tuh tertarik untuk bantu orang. Sekecil apapun bantuan kita tuh dan bermanfaat bagi orang lain itu sangat lega hati saya. Walaupun nggak ada uangnya. Itu. Sama poinnya gini, pas Zack bantu orang lain, someday dia bantu orang lainnya lagi gitu. Itu juga bermanfaat kali kan? Sama tuh kayak anak-anak sekarang tuh banyak tuh yang mau putus kuliah misalnya gitu kan. Jadi saya bantuin, yuk kita urus, yuk kita bantu gitu kan. Sampai dia bisa selesai kuliah, terus saya bilang sama dia, saya bantu kamu, ya kan? Dia tuh biasanya mau ngasih kado dan lain-lain, saya tidak terima sama sekali. Terus saya bilang, saya bantu kamu, tapi dengan catatan besok kamu harus bantu orang lain lebih banyak daripada saya membantu kamu. Oke Pak. Terus nih Pak, prinsip hidup sama moto yang selalu Bapak pegang itu apa Pak? Kalau prinsip hidup dan moto tuh kayak terlalu apa ya? Enggak sih. Saya nggak ada punya kayak kalau prinsipal hidup ya standar ya, norma-norma yang berlaku itu tetap harus kita junjung tinggi kan. Apalagi di era saya tuh generasi X ya. Saya generasi milenial ya. Jadi adab, sopan santun itu pasti kita junjung tinggi. Karena dengan adab dan sopan santun itu kita bisa berhubungan dengan lebih banyak orang lain. Itu sih yang perlu gitu. Jadi kayak prinsipal dari hidup saya itu adab dan sopan santun. Ya, Pak. Habis. Bagaimana gaya hidup Bapak dan keseharian Bapak untuk rutinitas harian? Kalau rutinitas sehari-hari ya pastinya kerja tuh wajib ya. Tapi saya juga tidak saya meluangkan waktu untuk hobi saya. Di seminggu sekali itu saya hobi berkuda. Ya saya selalu berkuda kayak ngejaga kesehatan mental kita. Terus saya masih kayak perlakuan anak-anak itu masih saya lakukan, kayak main game gitu. Karena dengan kalian menjaga sisi kekanak-kanakan kalian itu akan menimbulkan kreativitas kalian yang jauh lebih baik. Nah, itu ada penelitiannya. Jadi itu hobi tetap berjalan dan alasan saya keluar dari pekerjaan saya yang sebelumnya
karena nggak bisa menjalankan hobi. Waktu saya habis terlalu banyak untuk pekerjaan saja. Begitu. Lalu bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi? Oh, work-life balance ya. Balance-nya. Work-life balance itu istilahnya. Tapi kalau saya pribadi tidak ada sih, karena keluarga saya tidak pernah komplain kalau saya ada kegiatan asal itu positif. Jadi mereka tidak ada komplain sama sekali. Ya paling kita ada agenda liburan sekali yang lebih berkualitas ya menurut saya gitu ya. Jadi kayak liburan sekali-sekali pergi sekeluarga penuh gitu ya. Tujuannya untuk menjaga kedekatan kita sekeluarga. Dan saya juga kadang setiap sore itu jogging sama istri gitu ya. Tujuannya kayak kita apa ya, run date ya, lari sambil ngedate gitu kan. Iya. Jadi kayak kita cerita-cerita sama tentang masalah yang apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu cuma sejam atau setengah jam sehari, tapi wajib biasanya setiap hari. Lalu nih buat ini nasihat dan refleksi. Apa kesalahan terbesar yang pernah Bapak buat dan apa pelajarannya? Kesalahan terbesar, saya S1-nya tuh lama. S1-nya tuh lama, kayak saya main-main, tapi ini nggak bisa juga kalau kita bilang itu tuh sebagai penyesalan, tidak. Saya banyak main waktu S1, jadi kayak S1 saya itu selesai 7 tahun, tapi S2 saya selesainya 1 tahun 8 bulan, dan sekarang tuh saya sedang menjalankan 2 S3 sekali bersamaan. S3 saya yang pertama di University Malaysia Terengganu, S3 saya yang kedua di Stesia Surabaya. Jadi 2 sekali jalan. Tapi yang di S1 itu waktu itu karena jarang ke kampus, suka main gitu. Tapi itu nggak bisa disesali juga ya. Tapi karena kita bermain gitu, sosial saya terbentuk jadi ya. Jadi saya tahu nih, oh kalau sama orang tua gini nih mainnya, kalau sama anak muda gini nih mainnya, kan gitu ya. Oh ini yang harus saya lakukan. Kalau sama orang tua ini yang tidak boleh saya lakukan. Seperti itu. Jadi nggak ada yang disesali kecuali umur yang terbuang mungkin di saat S1 itu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang sedang S1, selesaikan secepatnya. Ya. Jika Bapak ini nasihat apa yang Bapak berikan kepada masa lalu Bapak? Ya itu tadi sama. Jadi kayak selesai cepat, harusnya saya ngambil S2 cepat gitu kan. Ya tapi tidak ada yang perlu disesali sih sebenarnya. Dalam kehidupan itu begitu kita mengambil atau ngasih suatu keputusan ke diri kita ya itu harus kita terima dan kita hargai juga karena itu emang keputusan yang kita buat dengan analisa yang maksimal kan. Jadi kalau kita menyalahkan keputusan kita di masa lalu itu seperti kita menyalahkan diri kita sendiri. Nggak ada majunya, ngapain? Fokus aja ke solusinya, yang udah, ke depannya gimana gitu. Jadi jangan terbenam di masa lalu nih, saran itu. Berarti pesan-pesannya buat yang mereka lagi ngejar impiannya apa gitu? Ya, jangan terbenam di masa lalu berarti kan. Nah, jadi ini pola berpikirnya saja yang harus dirubah ya. Dan anak-anak sekarang tuh banyak sekali skill-skill yang harus mereka kuasai sebenarnya. Seperti communication skill. Komunikasi skill ini sangat penting menurut saya. Bagaimana cara kalian menyampaikan sesuatu, berbicara sama orang-orang banyak, itu sangat penting untuk kalian kuasai. Mengingat di era sekarang semuanya bisa dikerjakan oleh mesin AI, ya kan? Dan bisa jadi peran kalian itu tergantikan oleh itu semua. Tapi dengan catatan, begitu kalian punya communication skill yang bagus, maka kalian bisa bareng-bareng sama AI hidupnya. Benar kan? Ya, bagaimana cara kita kuasailah komunikasi skill tuh, problem solving, karena itu yang tidak bisa diambil oleh AI. Baik, sepertinya wawancara kami hanya sekedar itu aja Pak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya buat sesi tanya-tanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat.